Ada banyak ya? Ini bener nih ya? Bener Mas Edi? Bensin ada. Bensin nah, tinggal telepon Thomas. Jorgi. Thomas. Pak. Mas, Suruh jemput. Nunggu jalan. Map nggak ada sinyal. Sinyal susah loh. 130. Bisa berapa dah? 22. 2.000. Waduh. Nanti udah nggak tahu lagi ya berarti ya? Kan udah keluar. Tadi 117 aja apa ya? Di sono ujung. Wah bohong ya. Ini kanan. Tahu kan saya? Jualannya si Thomas Jorgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berada bersama rombongan yang ingin berkunjung ke calon ibu kota negara Nusantara yang berada di Sepaku, Kota Penajam Pasir Utara ya sob ya, Kalimantan Timur, yang masih berada di kawasan hutan tanaman industri yang katanya, dan saat ini masih menjadi kelola dari hak PT ITCI Hutani Manunggal. Dan kebetulan saya bersama rombongan pun baru kali ini akan menuju ke titik nolnya IKN, dan kami baru akan ke sana. Dan menurut infonya waktu tempuhnya itu 2-3 jam perjalanan ya sob ya dari kota Balikpapan. Dan sedikit untuk berbagi info saja tentang kondisi dan suasana perjalanan kita menuju calon ibu kota baru Indonesia ini. Dan kebetulan posisi duduk saya ya, mohon maaf, berada di bagian belakang. Jadi pengambilan gambar atau video akan terlihat dari belakang mobil, karena mobil yang kita sewa dari kota Balikpapan ini penuh untuk pas posisi untuk pengambilan video buat saya ya sob. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Jadi pertama perjalanan kita ini, kita akan melalui tol pertama yang ada di Kalimantan ini, yaitu melalui Jalan Mula Warman di kota Balikpapan ini. Kita menuju ke pintu tol Manggar yang tadi di awal sob ya, dan nanti keluar dari pintu tol Samboja. Jangan langsung, nanti kita akan langsung harus keluar dari Samboja, karena kalau tidak keluar dari Samboja, pintu keluarnya lagi ada di kota Samarinda ya sob ya, jauh sekali sob. Ingat, pintu tol Samboja kita keluar untuk menuju ke IKN. Dan untuk tarifnya kita bisa lihat ketika teman-teman saya itu metap di pintu tol tadi. Besarannya teman-teman sekalian bisa melihat ya sob ya, biaya yang akan dikeluarkan. Oke, setelah keluar dari pintu tol, kita akan terus menuju Jalan Ahmad Yani atau Jalan Semboja Sepaku ya teman-teman. Nah, setelah keluar di sini kita akan suguhkan pemandangan di kawasan Kalimantan ya sob ya. Perjalanan ini berkelok dan naik turun. Yang paling kita takutin selama perjalanan adalah ketika ada kendaraan proyek, dan itu kendaraan besar dan posisinya berada ada di tanjakan, dan kita mengalami sendiri sob. Wah, itu mobil proyek yang besar dan lambat, dan sisi kanan kiri juga mobil proyek. Kita hanya bisa berdoa supaya mobil dari proyek besar itu kuat untuk menanjak sob ya. Oke, bisa dibayangkan posisi kita saat itu di belakang kendaraan proyek. Setelah 1 jam perjalanan, baru kita akan melihat pemukiman penduduk di Penajam Pasir Utara melalui jalan negara. Kondisi lumayan bagus sob ya. Oh ya, 2-3 perjalanan itu ke IKN itu tanpa macet ya, yang akan kita lewati ini teman-teman. Dan tujuan kita ke sana, satu poin sob ya, kita ke sana itu mau melihat sejauh mana kantor atau kawasan kementerian yang ada di kawasan ibu kota Nusantara ini. Karena ada beberapa bagian dari rombongan saya ini akan menempati calon ibu kota baru ini per akhir 2023 ini. Dia akan bekerja di sana di ibu kota negara baru ini sob ya, sampai kita pas nanti di bulan Agustus tahun 2024. Nah, kebetulan kita berada di Kalimantan, jadi kita kesempatan langsung melihat sejauh mana perkembangan dari ibu kota negara ini sob ya. Oke, sekedar info saja nih sob ya. Jadi ketika pemilihan Kalitim ini sebagai lokasi pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru ini adalah di Kalimantan Timur, itu tepatnya pada tanggal 26 Agustus hari Senin tahun 2019.
yang mana merupakan babak baru bagi para penghuni ibu kota, khususnya aparatur negara yang akan menempati pemukiman baru di ibu kota baru, yang mana nanti tahun 2024, tepatnya tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan di Hari Kemerdekaan Indonesia, nantinya akan diresmikan mengganti Jakarta sebagai ibu kota masa depan. Dan perlu sobat ketahui, kawasan strategis ini diperkirakan 256.142 hektar ya, dan kawasan IKN sendiri seluas 56.180 hektar. Dan untuk dana ini diperkirakan membutuhkan 180 miliar dolar US ya sob ya, dan tidak hanya tahun ini, 10 tahun ke depan. Oh ya, untuk di kawasan strategis nasional ini tidak diperbolehkan dibangun oleh kawasan swasta kecuali oleh otoritas dari IKN itu sendiri. Oh ya sob, video ini tidak semua saya upload ya, karena panjang 2-3 jam, kita sekilas saja. Jadi selama perjalanan ini silahkan keluarkan unek-unek tentang ibu kota baru ini ya sob ya, karena kita akan ditinggalkan untuk yang biasa di Jakarta ini. Nama dari kawasan ibu kota kita akan berpindah ke IKN. Jadi nanti Jakarta itu tidak ada lagi DKI, daerah khusus ibu kota, jadi hanya sekedar Jakarta. Silakan sob membagi share pengalaman atau info tentang ibu kota baru ini, apalagi sekarang sudah ada logo barunya. Dan untuk para ASN yang akan ke sana, silakan kita berbagi sharing ya, terutama untuk teman-teman saya juga yang ASN. Kebetulan saya bukan ASN ya, itu bagian dari teman-teman saya ASN ini, kita bisa ya bersharing-sharing di video saya ini. Oke, silakan tulis di komentar ini sob ya, kita share aja semuanya, kita share semuanya. Oke, selamat menikmati video ini, video singkat ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman. Dan setelah saya upload video ini, saya akan mengupload lagi ke depannya itu tentang perkembangan kawasan di wilayah kementerian, sudah seperti apa di wilayah kementerian nanti di IKN. Oke, setelah ini saya akan upload kembali, setelah saya edit, saya selesai semuanya, saya akan upload. Oke, tunggu video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan komentar. Terima kasih. Dilarang apa tuh, Bu? Kencing. Dilarang kencing berdiri. Suruh berlari kan. Jadikan bangunan. Dilarang kencing berdiri, suruh berlari gue. Aduh. Kayak gini Pak Iwan. Aduh, kalau penerbangan sore-sore Pak, pulang tapi. Kalau dari Jakarta, Sinyal nggak ada, semua sinyal semua nggak kelihatan, Bu, ada mobil terus. Terbukaan. Nggak ada sinyal itu gini. Itu lewat mana lagi dia ya? Nggak ada sinyal ya, Pak? Tidak. Iya, nggak ada. Bapak pindah ke sini tadi Jakarta, saya ambil telepon Bapak ya. Ya, mulus-mulus ngapa dah? Aku dari tadi mulus-mulus tentang apa sih? Longsoran. Komplit tuh ya, ada hewan buas, longsoran. Oh ini longsoran nih. Tak, gue kayak ngene tak. Wah, ada bulan lagi. Nah, ini nih sini. Selatan ya. Dulu belum ada
Sinap Jaya. Sinap Jaya Oh, sampai Sinap sini. Jaya. Itu kan dia dari Jawa itu. Saya dari Jawa itu dari Jawa. dari Bekasi itu sampai sini. Mau pakai single gimana pakai sireng? Pakai single kemana nih? Single. Kita lihat dua ini. Nggak muat.
Mas Edi. Iya, itu yang ambil. Satu suruh nyetir yang Ini udah termasuk dia punya kompleknya, cuman dia nggak nyatu gitu loh. Sana sini ya Pak Iwan ya. Dulu nempel di sini nempel. Stop. Wah ini saya belum ditebang kok ini ya. Oh, bisa ya berarti. Jangan singkat waktu. Wah, rumah. Nggak boleh dah. Kenapa kita juga promosi nggak boleh ada warna? Oh ini lagi nih Kang. Sebelah kiri Kang. Oh, proyek-proyek mulai terlihat. Iya. Benar siap membangun negeri. Bangun lah bangun. Iya kayak gitu Pak, yang belum gitu Pak. Kayak rumah walet ya. masuk area. Semuanya di situ. Komplek kan. Ada rumahnya dia enggak dia. Istana negara bisa kan? Ini jadi udah komplek ini. Ini titik nolnya ya. Oh. Ini punya warga. Sepi Pak Iwan ya. Padahal lagi kerja ya. Ini bukan kantor juga ada kantor. Ini Oh, iya, tuh ini. tuh. Tuh tugas proyek itu tuh lewat. Ini proyek dulu. Kok, kendaraan Oh, kan sekarang Jawa Timur 500 meter. laundry, laundry. Jawa Timur balapan sambal ulek prasmanan. Di sini nggak ada. Oh, Pagu 4 ayam. sangai. ayam goreng itu. Nasi pecel. Oh, boleh lah. Gurih, gurih. Boleh Pak, boleh sih. Sampai nanya tuh petugas proyeknya ada tuh. Pak, kira-kira jadi nggak besok? Iya. 2024. Pak, jangan salah. Oh. Tahun depan udah kelar Pak. Nggak jadi makan bu. Bisa nyari bulan 40 susah mas ya mas. Lama Pak maksudnya ya. Oh gitu tuh. Namain aja Pak gitu. Iya. Oh ada ketua RT-nya Pak. Beda bu. Oh ini beda bu. Bukan dinas bupati. Sono. Tuh, distrek. Bupati Raja Pasir. Wah, kita udah hafal kok. Sudah bisa mengarahkan di mana cap kita. Itu rumahnya banyak banget kok. Sebelah kiri juga. Ini punya Mas Edi. Berarti bukan ya? Bukan. Apa? Pohon yang buat ini, pokoknya pohon deh. Kayak kecil panjang gitu loh. Iya. Panjang. Iya kan? Iya iya ini biasanya. Kecil panjang. Pak Iwan, pejabat negara. Biasanya, Wah. mana dia kan kalau dengan presidennya kan ini apa ya Nes? NKRI bla 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 begitu ini jauhnya kayak gini ya kayak gini. Berapa menit lagi kita sampai. Pak Dirjen aja pakai sprint ya sanggup naik mobilnya. Nah itu Pak Dirjen harus polisnya dulu setuju naik ini. Ya suruh lah isinya sini
Mandi lumpur. Pak lumpur. Oh di sini. Sini, titik nol ya. Masuk aja. Tanya aja, Pak. Kamu nempel-nempel tahu. Iya. Emang di sini Pak? Bagian. Untuk Sini kok. Hah? proyek ikan. Titik nol. Titik nol, Pak. Boleh nggak? Oh, Pak Presiden. Oh. Boleh sebentar aja nggak Pak? 10 menit? Hah? Udah jauh Pak. Udah balik Pak besok. Oke teman-teman, kita sudah berada di pas pintu masuk kawasan Ibu Kota Negara Sob Nusantara. Ini adalah kawasan dari pintu masuk Ibu Kota Negara. Panas sekali ini Sob, karena kita berada di sini jam 12 siang Sob ya, tengah hari bolong. Kalau kita lihat dari Google-nya itu 33 derajat. Dan ini adalah pos security yang tadi saya bilang di awal adalah PTI TCI Hutani Manunggal. Oke, kita istirahat dulu di sini sambil kita berkomunikasi dengan penjaga atau security agar kita bisa masuk ya Sob ya. Karena kebetulan di saat bersamaan menurut info Pak Jokowi akan menuju ke kawasan ini Sob ya. Oke, jadi kita berkendara masuk untuk sementara. Kita akan coba untuk bernegosiasi untuk bisa masuk ya Sob ya. Oke, semoga kita bisa masuk. Oke, itu tadi teman-teman ya, kendaraan-kendaraan proyek dari otoritas IKN ini Sob, pembangunan Sob. Oke, berlalu alam dan penuh debu. Jalanannya kenapa tidak dilibatkan duluan Sob ya? Dibeton, dirapikan dulu jalanannya baru Lihat. atau nanti pas dibeton ada jalur angin pecah atur, jadi nggak tahu deh kenapa baru dibeton. Oke, kita sudah diizinkan untuk masuk Sob ya. Oke, kita akan masuk ke dalam mobil dulu Sob ya. Nah, dari pos security ini kita akan masuk nih. Kita telah diizinkan untuk masuk ke kawasan IKN dan kita akan langsung menuju kawasan daripada titik nol di IKN ini Sob ya. Oke, terlihat jalanannya nih Sob. Wow, mantap. Kendaraan-kendaraan proyek. Oke, sedang dikebut karena di bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara di sini Sob ya. Oke, jangan lupa Sob, tonton sampai akhir Sob. Kita akan lihat seperti apa titik nol daripada IKN ini dan wilayah perkantoran untuk kantoran perkementerian ya Sob ya, dan istana-istana negara, kawasan istana negara. Langkah awal dulu kita ke titik nol dulu karena kita juga baru pertama kali ke sini. Lihat dari kondisi jalan ini karena kita penasaran seperti apa kawasan kementerian, apakah sudah jadi atau belum. Tunggu uploadan saya berikutnya Sob ya. Oke. Jadi ya di situ bangunan ini. Wow, dari pintu masuk saja ke kawasan ini lumayan jauh juga Sob. Dan dengan kondisi jalan seperti ini, kita menanjak. Bisa dibayangkan kalau ini dalam posisi hujan dan alhamdulillah kita dalam posisi kering dan bagus ini Sob. Walaupun berkerikil-kerikil, bunyi mobil tak di bawah mobil Sob ya. Kalau ambil tangga melu. Oke, lumayan. Oke, silakan berkomentar dengan kondisi seperti ini di kawasan IKN Sob ya. Komentar saja Sob. Oke. Nah,
terlihat ada beberapa bangunan yang sudah mulai dibangun di kawasan otoritas IKN ini. Komplek kantor kementerian. Oke, dan terlihat juga ini beberapa Komplek kantor kementerian. tempat proyek ya. Kita juga belum tahu ini karena kita juga baru sampai posisi untuk pembangunan apa, jalan apa, atau untuk proyek gedung apa, kita nggak paham. Kita fokus ke titik nol dulu sob. Terlihat sudah mulai dibersihkan pohon-pohonnya seperti atau ditebang untuk dilakukan pembangunan. Oke, kita penasaran, kita akan mau ya selfie ya di titik nol sob, tapi di kawasan IKN ini. Sudah beberapa menit juga kita belum sampai juga ke titik nolnya sob ya. Kita coba lagi sambil kita lihat-lihat. Oke. Sini. Oke, kita sudah hampir sampai nih sob ya di kawasan titik nol, dan sekali lagi saya mohon maaf bisa memvideokan dari belakang kendaraan karena terlihat sendiri penuh ya sob ya. Mohon maaf. Oke, kita akan turun dulu sob ya. Oke, kita turun dari mobil, kita menuju ke titik nol. Oke, ini dia titik nolnya. Kita lihat suasana belakangnya. Ambil di luar aja. Cepat. Naik mobil lah. Nah, tolong foto ya. Oke. Sini dong. Kita lihat dulu sini. Foto Dulu. sini dong. Adita, minta tolong dong. Bu, mari Bu. Coba turun ke titik nol. Mari Pak. Oh iya, nanti aku telepon papanya ya. Soalnya jauh kalau aku mau jemput. Lagi di luar kota ya. Oke. Ya, makasih ya Mam ya. Oh iya, makasih ya Mam ya. Yo, Assalamualaikum. Di titik nolnya Mas Bro. Orang ya?
Tinggal mama hilangnya lagi. Mama telepon kakak dulu. Ayo bingung. Tidak.